that, the 2023 season comes to an end. Good night. Baik, di sini kami Reza Rukumaki sudah bersama partner setia kami. Dua kata untuk Reza Rukumaki. Iya, dua kata buat Reza Rukumaki. Yos banget. Dua kata untuk Reza Rukumaki. Lezat dan mengenyangkan. Dua kata untuk Raizen Okonomiyaki. Wah, enak banget. Dua kata buat Reza Rukumaki. Lezat dan bergizi. Iya ya, enak. Oke, di sini saya Raffi. Di sini saya akan menjelaskan proses awal hingga akhir dari bisnis Raizen Okonomiyaki. Kami memutuskan untuk menjual okonomiyaki. Hal ini didasari karena okonomiyaki sendiri untuk proses pembuatannya itu cukup mudah, serta untuk meraup omset yang tinggi itu cukup mudah karena harga pasaran dari okonomiyaki sendiri itu tergolong cukup tinggi. Akhirnya langsung melakukan uji produk yang pertama. Nah, untuk uji produk yang pertama itu hasilnya masih belum memuaskan dan masih belum memenuhi standar kita. Akhirnya setelah melihat hasil tersebut, kita langsung melakukan benchmarking ke salah satu outlet okonomiyaki yang ada di Jalan Batang Puluhan. Nah, setelah melakukan benchmarking, akhirnya kita memutuskan untuk mengimplementasikan informasi-informasi yang kita peroleh ke uji produk yang kedua. Nah, di uji produk kedua hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan dan ada peningkatan. Nah, singkat cerita, setelah melakukan uji coba produk yang kedua, kami langsung memberanikan diri untuk melakukan PO pertama. Nah, untuk PO pertama sendiri kita cukup memiliki antusias yang tinggi oleh para customer kita. Nah, pada PO pertama juga akhirnya kami menemukan kayak resep yang benar-benar sesuai keinginan kita, karena di coba yang kedua itu masih standar aja, belum mencapai titik maksimal yang seperti kita inginkan. Nah, akhirnya setelah kita menemukan resep yang benar-benar cocok dan pas, kita memberanikan diri untuk membuka stand offline. Nah, untuk pemilihan stand offline sendiri, kita memilih di Jalan Sunan Kudus depan Masjid Husnul Khotimah. Yang alasannya kami memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut banyak dilewati oleh banyak orang serta cukup strategis lah di lokasi tersebut. Singkat cerita, akhirnya kami berjualan offline selama seperti ketentuan 8 kali, dan alhamdulillahnya selama kami berjualan 8 kali antusias dari orang-orang untuk membeli produk okonomiyaki kita itu cukup tinggi, sehingga dan respon review itu juga alhamdulillah cukup baik, dan itu membuat kita juga memiliki kebanggaan sendirilah, kayak kita mempunyai respon yang cukup baik dari para pelanggan kita terkait produk yang kita buat. Mungkin itu sih singkat cerita proses bisnis dari Raizen Okonomiyaki dari awal hingga akhir. Mungkin cukup sekian. Saya Raffi, saya pamit. Terima kasih. Saya Zam. Di sini saya hanya memberikan keluh kesah selama perjalanan atau selama kami berjualan offline. Dari awal kita waktu membuka stand masih bingung dengan layout yang bagus, yang baik seperti apa. Dan untuk pas proses pertama kita penjualan, kalian tahu pertama pelanggan kita adalah Bu Muna, dosen pengampu kami, pengembangan bisnis. Itu kami sangat grogi, sangat benar-benar bingung, takutnya terjadi kesalahan kan. Nah, mana waktu itu api kompor tuh ketiup angin lah, belum ada kita tuh solusinya kan. Kalau setelah kami tahu mencari dan solusinya seperti apa, kita dihalang, ditutup dengan kardus gitu. Waktu itu
Muna benar-benar bikin kita grogi, bikin kita ketar-ketir lah. Dan akhirnya alhasil review dan respon Muna alhamdulillah membuat kita jadi semangat, membuat kita jadi ya semakin tenang lah juga buat jalanin tugasnya. Nah, waktu itu juga kita pernah mati lampu nih dikarenakan kita berjualan pada sore hari hingga malam hari. Kan kalau sore hari masih penerangan masih oke-oke aja kan. Nah, waktu malam hari waktu itu ada mati lampu dan lumayan cukup lama, ada mungkin 1 jam lebih waktu itu. Jadi kita penerangan seadanya kayak dari lampu motor, lampu HP, dan alhamdulillah masih bisa teratasi. Selain itu kendala kita tuh di pembelian saus okonomiyaki. Karena jarang di sini yang menjual saus okonomiyaki. Jadi makanya saus okonomiyaki itu kita belinya jauh ke daerah Baguo. Jadi kayak ya kita hujan-hujanan lah, panas-panasan lah kita beli. Yang penting beli buat saus okonomiyaki itu. Sebenarnya masih banyak sih keluh kesah yang mungkin harus disampaikan. Mungkin cukup sekian aja. Saya Zam, pamit undur diri. Halo, saya Encep. Ada pesan dan kesan yang menarik, mendalam selama proses penjualan Reizen Okonomiyaki. Reizen Okonomiyaki adalah proses kompleks antara senang mendapat banyak pelanggan, capek persiapan dan capek beberes akhir, serta sedih ketika mau tutup malah datang pembeli. Kilas balik dari apa yang disampaikan Raffi, terdapat banyak kesan dan pesan yang mendalam. 1. Reizen Okonomiyaki disiapkan melalui proses uji awal produk, benchmarking, uji produk lagi. Proses ini menghadirkan semangat untuk menciptakan nilai yang lebih besar, sehingga Reizen Okonomiyaki tidak sekedar berjualan, namun ada nilai besar yang akan diingat dan dikenang oleh pelanggan. 2. Komitmen kebaikan Reizen Okonomiyaki. Lokasi penjualan Reizen Okonomiyaki yang dilalui banyak orang, salah satunya adalah orang-orang yang membutuhkan. Hal ini cukup membuat hati kami tersentuh, sehingga komitmen kami untuk menciptakan kebaikan, menghadirkan kebaikan melalui program Raiser Berbagi. Pesannya sederhana namun mendalam. Pertama, selalu hadirkan semangat dan kebersamaan. Kedua, lingkupi setiap kegiatan dengan kebaikan. Saya Encep, saya pamit.